Kisah sahabat Nabi Ammar bin Yasir bagian 2. Keistimewaan Ammar di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy terhadap kaum muslim di Mekah semakin berat. Mereka melancarkan aksi kejamnya untuk menolak ajaran Islam, bahkan berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Ammar pun ikut serta dalam seruan itu. Kaum muslimin pergi meninggalkan Mekah secara diam-diam menuju ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat hijrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan perencanaan proses hijrah ini dengan matang. Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau berpura-pura tidur di tempat tidurnya. Kemudian bersama Abu Bakar pergi bersembunyi di Gua Sur yang arahnya berlawanan dengan arah ke Madinah. Hal itu dilakukan untuk mengelabuhi kaum Quraisy. Lalu beliau berdua menetap di Gua Sur selama 3 hari. Setelah merasa aman, beliau berdua melanjutkan perjalanan dengan penuh kewaspadaan selama 7 hari. Sebelum tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba, sebuah perkampungan yang letaknya sekitar 5 km sebelah tenggara kota Yathrib. Pada waktu itu, Madinah masih bernama Yathrib. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ammar bin Yasir mengisyaratkan untuk membangun sebuah masjid sebagai tempat istirahat dan sholat. Di antara hamparan kebun kurma, Ammar mengajak orang-orang membuat tempat berteduh untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merespon ajakan baik itu. Inilah yang kemudian disebut dengan Masjid Quba dan merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenaga dan keringatnya sendiri. Setelah menginap beberapa hari di Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di sana umat muslim kembali menata kehidupan baru. Para muhajirin bersaudara dan hidup rukun dengan kaum Ansar. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kaum muhajirin dengan Ansar dalam ikatan persaudaraan. Bersaudaralah kalian karena Allah, dua bersaudara. Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Tidak lama setelah umat muslim menetap di Madinah, mereka bahu-membahu mendirikan sebuah masjid. Ammar bin Yasir pun ikut terlibat dalam pembangunan itu. Rasulullah juga turut mengangkat batu dan melakukan pekerjaan paling sulit. Di tengah kesibukan itu, terlihat Ammar mengangkat batu besar lalu ia pindahkan ke tempat yang akan dibangun. Rasulullah melihatnya dengan rasa belas kasihan. Kemudian beliau mendekatinya dan membersihkan debu yang menutupi kepala Ammar. Beliau mengamati wajah Ammar seraya berkata, "Aduhai Ibnu Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh golongan orang yang melampaui batas." Tidak hanya sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu. Di kesempatan lain, beliau kembali mengulangi perkataannya. Masih dalam proses pembangunan masjid, ketika Ammar sedang bekerja, dinding di atasnya roboh dan menimpa dirinya. Sebagian sahabat yang berada di dekatnya panik. Mereka menyangka bahwa Ammar meninggal dunia dan mengira ini adalah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menenangkan mereka. Tidak, Ammar tidak apa-apa. Hanya nanti dia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka. Ammar yang mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak merasa gentar. Keimanannya tetap kokoh dan dirinya siap mati syahid kapanpun. Demikian Rasulullah telah mengetahui nasib yang akan menimpa sahabatnya. Hal itu juga pernah beliau sampaikan pada saat Ammar mendapat siksaan kaum Quraisy di Mekah.
Saat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggubah sebuah bait syair yang didendangkan berulang-ulang dan diikuti oleh orang-orang lainnya. Bunyi baitnya adalah sebagai berikut. Orang yang memakmurkan masjid nilainya tidak sama. Selalu bekerja dalam keadaan duduk maupun berdiri. Sedangkan pemalas lari menghindar tertidur di sana. Ammar yang mendengar syair tersebut juga turut berdendang dengan nada tinggi serta mengulang-ulangnya. Salah seorang sahabat menyangka bahwa Ammar bermaksud menonjolkan dirinya dengan syair itu sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar hal itu lalu bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke surga, tapi mereka hendak mengajak ke neraka. Sungguh, Ammar adalah biji mataku sendiri." Demikian terlihat Rasulullah begitu menyayangi Ammar. Dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi Ammar bin Yasir julukan Abul Yaqzan yang berarti bapak dari kesadaran. Maksudnya bahwa Ammar memiliki tingkat kesadaran akan keteguhan iman dan kesabarannya pada tingkat yang tinggi dan sempurna. Ketika terjadi perselisihan pendapat antara Ammar dan Khalid bin Walid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pembelaannya terhadap Ammar. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan dalam sebuah ekspedisi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Ammar bin Yasir. Pasukan muslim berjalan menuju ke tempat yang hendak mereka sergap pada dini hari. Hari telah malam. Ketika hampir sampai pada tempat tujuan, mereka memutuskan mendirikan tenda untuk beristirahat. Keberadaan pasukan muslim di sana diketahui oleh mata-mata kaum yang dituju. Kemudian mata-mata itu memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan pasukan muslim. Maka kaumnya pergi melarikan diri ke tempat yang aman. Namun, salah satu di antara mereka ada yang telah masuk Islam. Ia memerintahkan anggota keluarganya agar mengemasi barang-barang. Ia juga meminta agar mereka tetap berada di tempat dan menunggu sampai ia kembali. Laki-laki tersebut lalu berjalan sendirian menuju ke tempat pasukan Khalid bin Walid. Setibanya di sana, ia menemui Ammar bin Yasir. "Wahai Abul Yaqzan, sesungguhnya aku dan keluargaku telah masuk Islam. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kaumku telah mendengar kedatangan kalian, maka mereka semua melarikan diri. Tetapi aku tetap tinggal di tempat. Apakah Islamku dapat bermanfaat bagiku besok pagi? Jika tidak, maka aku akan ikut melarikan diri." Islammu dapat bermanfaat untuk dirimu. Kalian tetaplah tinggal karena keselamatan kalian telah terjamin. Sekarang pulanglah. Lelaki tersebut lalu pulang dan memberitahu keluarganya sehingga mereka menetap di tempatnya. Keesokan harinya, Khalid bin Walid datang menyerang. Ia dapati wilayah itu tak berpenghuni kecuali lelaki tadi dan keluarganya. Kemudian Khalid menawannya dan mengambil semua hartanya. Setelah berita tersebut sampai kepada Ammar, ia lalu datang menemui Khalid. "Lepaskanlah lelaki ini. Sesungguhnya dia telah masuk Islam. Engkau tidak dapat berbuat apapun kepada orang yang telah masuk Islam, dan dia telah berada di bawah perlindunganku." "Atas dasar apa engkau memberi perlindungan? Saat aku menjadi seorang pemimpin, bagaimana engkau bisa memberikan pengampunan kepada seseorang tanpa izinku?" Kedua sahabat itu terus berdebat dan akhirnya keduanya melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka kembali ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan tindakan Ammar, tetapi beliau melarang mengulangi perbuatan itu lagi, yaitu memberikan perlindungan tanpa izin dari pemimpin pasukan. Namun Khalid dan Ammar masih terus berdebat sampai-sampai Khalid berkata kasar kepada Ammar. "Wahai Khalid, janganlah engkau mencaci Ammar. Barang siapa memusuhi Ammar, Allah memusuhinya. Barang siapa membenci Ammar, Allah membencinya."
Ammar berdiri dan pergi. Khalid mengikutinya. Ia memegang pakaiannya dan terus berusaha meminta maaf kepada Ammar. Hingga akhirnya Ammar pun memaafkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya, surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ammar memiliki banyak keutamaan. Ia mendapat kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah. Beliau sering membanggakannya kepada para sahabat lainnya. Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Pada kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sesungguhnya surga rindu kepada 3 orang, yaitu Ali, Ammar, dan Salman. Dari sabda Rasulullah tadi, sungguh Ammar memiliki keutamaan besar dan kemuliaan yang agung. Rasulullah pernah memberi pesan kepada para sahabatnya, sehingga melalui pesan tersebut, mereka mengetahui bahwa Ammar merupakan seorang yang bisa dijadikan teladan. Teladanilah 2 orang sahabat sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ambillah petunjuk Ammar dan berpegang teguhlah kepada wasiat Ibnu Mas'ud. Demikian kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bagian 2. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain: pertama, Rasulullah sangat peduli dan perhatian kepada para sahabatnya, termasuk Ammar bin Yasir. Kedua, hendaknya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana umat muslim bahu-membahu dalam pembangunan masjid. Ketiga, saling memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.